Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Pendengar, Bupati Karanganyar Robert Istanto menegaskan pentingnya profesionalisme dan kesiapsiagaan relawan dalam operasi penyelamatan. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menutup latihan gabungan Latkap Pencarian dan Pertolongan SAR Jungle Rescue di lapangan Tambak, Desa Berjo, Kecamatan Argoyoso, Minggu 3 Mei 2026 sore. Robert menilai kegiatan tersebut bukan sekedar agenda rutin, tetapi bagian penting dari membentuk kapasitas relawan SAR yang tangguh dan juga profesional. Dia juga mengingatkan agar seluruh peserta tidak berhenti pada aspek seremonial saja setelah pelatihan selesai. Menurutnya, ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh harus benar-benar diterapkan dalam tugas kemanusiaan di lapangan. Relawan SAR adalah garda terdepan dalam memberikan pertolongan. Mereka bukan hanya hadir saat bencana, tapi juga menjadi harapan bagi masyarakat. Robert menegaskan, komitmen pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk terus mendukung peningkatan kapasitas relawan dan profesional dalam penyelamatan. Dukungan tersebut dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah dan karakter geografis yang menantang. Sementara itu, Kepala BPBD Karanganyar Hidropayit mengungkapkan, Latkap Jungle Rescue diikuti oleh puluhan relawan dari berbagai unsur potensi SAR se-Kabupaten Karanganyar. Kegiatan digelar dalam 2 tahap, yaitu pembekalan teori dan praktik lapangan dengan materi meliputi navigasi darat, teknik pencarian, survivor, pertolongan pertama hingga simulasi evakuasi korban di kawasan hutan. Dengan berakhirnya kepelatihan tersebut, pihaknya berharap sinergi dan kesiapsiagaan potensi SAR di Karanganyar semakin kuat, terutama dalam menghadapi kondisi darurat di wilayah hutan dan pegunungan yang rawan resiko bencana. Buntut korupsi retribusi PKL Karanganyar, DPRD dorong penerapan e-retribusi. Pendengar, terungkapnya kasus dugaan korupsi retribusi PKL di sejumlah lokasi kota Karanganyar memantik perhatian kalangan dewan. Muncul usulan digitalisasi sistem penarikan retribusi melalui skema pembayaran elektronik berbasis KRIS. Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Latri Listiawati, menegaskan digitalisasi ini menjadi langkah konkret untuk menekan potensi kebocoran anggaran. Menurutnya, sistem manual yang selama ini berjalan masih menyisakan celah yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Kerjasama dengan Bank Jateng sudah dalam tahap pematangan. Harapannya bisa segera diterapkan, dimulai dari kawasan Taman Pancasila, kemudian alun-alun hingga Stadion 45. Hal tersebut disampaikan Ratri saat pembahasan bersama dinas terkait. Selama ini, target retribusi PKL di Karanganyar berada di kisaran 91 juta per tahun. Meski relatif stabil, angka tersebut dinilai masih memiliki peluang untuk ditingkatkan secara signifikan apabila sistem penarikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Politisi PDP ini menambahkan tren kenaikan PAD sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, digitalisasi diyakini akan menjadi faktor pendorong utama dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Selain mendorong sistem pembayaran elektronik, DPRD juga menekankan pentingnya pendataan ulang PKL secara menyeluruh. Saat ini, data resmi tercatat sekitar 400 pedagang dari 4 lokasi utama, yaitu alun-alun Karanganyar, Jalan Lambat, Jalan Lawu, Taman Pancasila, hingga Stadion Angkatan 45. Padahal kondisi ini lapangan menunjukkan jumlah yang lebih besar lagi. Pendataan real ini penting agar pemerintah memiliki basis data yang akurat untuk memantau pendataan. Tak berhenti pada sektor PKL, transformasi digital juga direncanakan menyasar sektor lain seperti pajak restoran dan rumah makan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Langkah ini dinilai mendesak mengingat sejumlah daerah lain telah lebih dahulu berhasil menerapkan sistem serupa. Seperti diketahui pendengar, saat ini Kejaksaan Negeri Karanganyar masih dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Diskutran SDM. Hal ini untuk menindaklanjuti ditetapkannya mantan Kepala Diskutran SDM berinisial AM sebagai tersangka dugaan korupsi retribusi PKL di sejumlah lokasi di Kota Karanganyar. Pendengar, gali makam, warga Kebak Ramat temukan artefak peninggalan Kerajaan Majapahit. Pendengar, penemuan objek diduga cagar budaya ODCB di makam Desa Pulau Sari, Kecamatan Kebak Ramat, Karanganyar pada Rabu 6 Mei 2026 membuka jejak penting dari masa transisi akhir Kerajaan Majapahit. Temuan ini dinilai tak sekedar artefak biasa, melainkan potongan sejarah yang periode perubahan besar di Tanah Jawa. Pamong Budaya Dinas Pendidikan Disdikbud Karanganyar Hastiningdiah Wijayatmi menyampaikan,
Benda-benda yang ditemukan warga memiliki ciri khas kuat dari abad ke-15. Masa tersebut dikenal sebagai fase krusial ketika pengaruh Hindu-Buddha mulai meredup dan digantikan berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Karakteristik bentuk artefak seperti kala, kemuncak hingga motif flora menunjukkan kuat unsur arsitektur klasik Majapahit. Namun, periode ini juga dikenal sebagai masa peralihan budaya. Dalam temuan tersebut, petugas mengidentifikasi sejumlah artefak berupa terakota antefik berupa kala, antefik kemuncak, antefik flora, serta fragmen arsa di bagian bangunan lainnya. Elemen-elemen ini umumnya digunakan sebagai hiasan pada bangunan suci atau penting pada masa Majapahit. Yang menarik, konteks penemuan di area makam menunjukkan kemungkinan adanya perubahan fungsi ruang dari masa ke masa. Hal ini sejalan dengan dinamika era transisi, ketika situs lama kerap mengalami alih fungsi, sering perubahan keyakinan ke masyarakat. Penemuan di Pulau Sari ini dinilai dapat memperkaya pemahaman tentang fase peralihan tersebut, khususnya di wilayah Karanganyar yang selama ini belum banyak terungkap secara arkeologis. Sisi lain, Disdikbud Karanganyar masih melakukan lanjutan untuk memastikan konteks temuan, termasuk kemungkinan adanya struktur bangunan yang lebih besar di dalam tanah. Disinggung terkait dengan awal mula penemuan, Astuti menjelaskan bahwa awal mula temuan berasal dari aktivitas warga yang berniat melakukan penggalian kubur. Namun di tengah proses tersebut, mereka justru menemukan benda yang mencurigakan karena bentuknya tidak lazim dan tertimbun tanah. Warga kemudian melaporkan temuan tersebut kepada dinas terkait untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Kalender of Event Popda Seleksi Terbatas 2026, saatnya para atlet muda terbaik Kabupaten Karanganyar menunjukkan semangat sportivitas dan prestasi di ajang Popda 2026. Di antaranya, berbagai cabang olahraga siap dipertandingkan mulai April hingga Juni 2026 dan kita wajib dukung, sukseskan bersama setiap perjuangan atlet-atlet kebanggaan daerah kita. Di antaranya adalah pendengar panahan Stadion 45 Karanganyar 26 April, Wushu Gor Punokawan 27 April 2026, tenis lapangan, lapangan tenis rumah dinas Bupati 30 April 2026, sepak takraw Gor Nyi Ageng Karang 30 April 2026, sepak bola Stadion 45 5-7 Mei 2026, bola voli indoor Gor Raden Mas Said 14-15 Mei, bola voli pantai lapangan Gor Raden Mas Said, kemudian tanggalnya sama 14-15 Mei, pencaksilat Gor Raden Mas Said 19-20 Mei, gulat SMA Negeri Mojogedang 3 Juni, bulu tangkis Gor Nyi Ageng Karang 26-27 Juni, tenis meja Basecamp PT MSI 19 Mei, renang kolam renang Intan Pari 20 Mei, kemudian atletik lapangan Raden Mas Said 21 Mei, balap sepeda kompleks Gor Raden Mas Said 21 Mei, karate Gor Nyi Ageng Karang 23 Mei. Bertanding dengan semangat meraih prestasi untuk Karanganyar yang lebih berprestasi. Berkenaan dengan pengumuman pemenang lomba bertutur tingkat SDMI Kabupaten Karanganyar yang penuh bangga dan mengumumkan para pemenang lomba bertutur SD MI Kabupaten Karanganyar setiap peserta dan telah menghadirkan cerita dengan penuh penghayatan, keberanian, dan keindahan dalam bertutur. Sementara lomba ini diselenggarakan dari Disarpus Karanganyar serta mengucapkan selamat kepada para juara atas prestasi yang telah diraih. Harapannya keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk terus mengasah kemampuan, menumbuhkan rasa percaya diri, serta mencintai dunia literasi dan juga budaya bertutur. Hadiah langsung juga diserahkan oleh Bupati Karanganyar dan juga jajaran Forkompimda, serta ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan semangat luar biasa. Tentunya generasi hebat Kabupaten Karanganyar mampu menghidupkan cerita menjadi inspirasi. Terus bertutur, menebar inspirasi, dan menghidupkan makna dalam setiap kata. Informasi tentang seorang kakek berusia umur 90 tahun berangkat haji dari hasil bertani. Wajah Harsono tampak tenang di usianya yang menginjak usia 90 tahun, warga Salam, Kecamatan Karangpadan, Kabupaten Karanganyar, dan begitu bugar dan bersiap melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci.
Harsono menjadi calon jemaah haji tertua di Kabupaten Karanganyar yang akan berangkat haji pada tahun 2026. Ia akan berangkat haji bersama sang istri yaitu adalah bernama Mariem berusia 66 tahun yang mendampingi langkahnya dalam ibadah yang telah lama dinantikan. Namun dari perjalanan Harsono untuk menunaikan ibadah haji bukanlah cerita singkat. Saat dijumpai Espos di sela pamitan haji di Gedung Wanita Karanganyar pada hari Selasa 5 Mei 2026, Harsono menuturkan mulai mempersiapkan diri untuk haji sejak 2010. Dari hasil bertani, ia menabung sedikit demi sedikit ternak sapi yang dipeliharanya pun menjadi bagian dari ikhtiar untuk mengumpulkan biaya haji. Sahabat Swiba, adapun kesempatan itu akhirnya datang pada tahun 2020 saat ia resmi mendaftar sebagai calon jamaah haji. Namun, seperti banyak jemaah lainnya, ia harus menunggu giliran dan 6 tahun berlalu hingga ia mendapatkan panggilan keberangkatan haji pada tahun 2026. Adapun dari penantian panjang itu pun segera terbayar. Ia dan sang istri segera menunaikan ibadah haji meski telah memasuki usia lanjut. Adapun Harsono tetap menjalani berbagai persiapan. Ia mengikuti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi hingga rangkaian manasik haji secara fisik dan ia masih mampu beraktivitas secara mandiri. Adapun dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Karanganyar yaitu adalah Sofyan Hadi mengatakan sebanyak 595 calon jemaah haji asal Kabupaten Karanganyar dipastikan siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Dan mereka terbagi dalam 5 kelompok terbang, yakni di kloter 58, 59, 60, 65, dan 81. Adapun juga ia menyampaikan total jemaah terdiri dari 223 laki-laki dan 312 perempuan. Dari kloter yang pertama dijadwalkan berangkat pada 10 Mei 2026 dan ini merupakan momentum luar biasa karena menjadi tahun pertama penyelenggaraan haji oleh Kementerian Haji dan Umroh, dan kami berharap adanya pelaksanaan tahun ini berjalan sukses dan lebih baik dari sebelumnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban khususnya sapi di Kabupaten Karanganyar mulai mengalami peningkatan signifikan. Dan para pedagang sapi mengaku pesanan sudah berdatangan sejak beberapa pekan terakhir, baik dari pembeli lokal maupun luar daerah. Dan salah satu peternak sekaligus pedagang sapi di wilayah Jungke, Karanganyar yaitu adalah Didik Setiawan mengatakan dari penjualan sapi kurban tahun ini terbilang cukup ramai. Dalam sehari ia dapat menerima pesanan 2 hingga 5 ekor sapi. Dan menurut Didik, jenis sapi yang paling diminati pembeli ialah sapi limosin metal. Dan jenis sapi tersebut banyak dicari karena memiliki postur besar dengan kualitas daging yang dinilai bagus untuk hewan kurban. Dan selain sapi ukuran sedang, permintaan sapi berbobot jumbo juga mulai meningkat. Sapi-sapi berukuran besar itu umumnya dipesan pelanggan dari luar daerah dengan harga yang jauh lebih tinggi. Adapun juga Didik mengungkapkan, sapi yang dikirim ke wilayah Cirebon menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Harga jual sapi jumbo tersebut berkisar 45 juta hingga 60 juta per ekor. Dan sapi itu biasanya dipasok untuk kebutuhan kurban, kalangan artis hingga pejabat pusat. Sahabat Swiba semuanya, untuk memenuhi tingginya permintaan menjelang Idul Adha, Didik telah menyiapkan stok puluhan sapi di beberapa lokasi kandang. Dan saat ini ia memiliki 3 kandang yang tersebar di wilayah Jungke, Gondangrejo hingga Boyolali. Dan meski permintaan meningkat, Didik mengatakan harga sapi tahun ini juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kenaikan dipengaruhi tingginya kebutuhan pasar serta biaya perawatan ternak. Adapun dari Didik juga mengaku sudah lama berkecimpung di dunia peternakan sapi karena mengikuti usaha orang tuanya sejak kecil. Dan sementara untuk usaha potongan dan penyembelihan sapi ia mulai menekuninya secara serius sejak tahun 2018. Dan selain itu juga untuk berjualan sapi kurban, Didik juga menjalankan aktivitas penyembelihan sapi setiap hari di rumah potong hewan di wilayah Karanganyar dan sekitarnya.
Dan di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku ataupun singkatannya adalah PMK, Didik memastikan kondisi ternak di kandangnya dalam keadaan sehat dan ia menerapkan perawatan dan kebersihan kandang secara rutin untuk mencegah penyakit menyerang ternak. Menurutnya, adanya kebersihan kandang menjadi faktor utama menjaga kesehatan sapi dan setiap kandang dijaga 2 pekerja dengan tugas berbeda. Mulai dari membersihkan kandang hingga membersihkan pakan dan memandikan sapi. Kabar baik kali ini, yang dulu anaknya masih main di ruang tematik ramah anak di Selatan Masjid Agung tahun 2017. Apakah ada pendengar semuanya? Karena ada kabar gembira untuk semuanya, baik ibu-ibu maupun adik-adikku semuanya di Karanganyar yang kini punya ruang publik ramah anak. Ya, dari Korpri Kabupaten Karanganyar mengambil peran aktif dalam penyediaan Karanganyar mengambil peran aktif juga dari penyediaan ruang publik yang juga layak bagi tumbuh kembang anak. Sejumlah fasilitas permainan anak seperti jungkat-jungkit, ayunan bangku, dan pancatan bola dunia, perosotan, dan lain-lain senilai 15 juta rupiah ini dibangun loh di area Taman Air Mancur Kompleks Alun-Alun Karanganyar. Dan Kabupaten Karanganyar terus berusaha mewujudkan kabupaten layak anak dengan berbagai upaya dan salah satunya dengan fasilitas ruang ramah anak. Mari rawat dan manfaatkan anak-anak Kabupaten Karanganyar semuanya, semoga menjadi generasi emas dan membanggakan kita semua. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.